Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, eee, kita ketemu lagi di video yang terbaru ya. Ini masih di dalam satu topik yang besar, yaitu tentang asam basa. Nah, kalau kalian belajar video ini untuk olimpiade, ini satu bab ya, masih ya tentang asam basa. Tapi kalau untuk belajar biasa, ini adalah salah satu bab, judulnya tentang larutan penyangga ya. Nah, eee, apa sih, Pak, yang dimaksud dengan larutan penyangga itu? Sebenarnya waktu kalau kamu nonton video sebelumnya ya, itu kita sudah, belajar waktu bab titrasi asam basa bahwa apa sih yang dimaksud dengan penyangga itu ya. Nah, larutan penyangga itu sendiri sebenarnya adalah, eee, disebut juga dengan larutan buffer ya atau larutan buffer atau disebut juga dengan larutan dapar ya. Nah, jadi larutan penyangga itu sendiri, dia itu komponennya atau bahasa Pak Budi adalah dia itu kolaborasi atau campuran dari yang pertama itu adalah kalau asam lemah ketemu sama yang namanya basa konjugasi. Nah, tapi basa konjugasi itu sendiri nanti letaknya itu basa konjugasi itu tidak bisa berdiri sendiri ya, karena biasanya dia bentukannya ion. Nah, basa konjugasi itu sendiri nanti adanya di dalam garam, ya. Contoh misalnya di sini Pak Budi punya CH3COOH sama CH3COONA. Nah, anak-anak kalau kita perhatikan di sini, kita pasti setuju ya bahwa CH3COOH itu merupakan asam lemah ya. Nah, CH3COONA itu merupakan sebuah garam, di mana CH3COONA ini terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion Na+. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, disinilah letak basa konjugasinya. Nah, ini yang disebut dengan basa konjugasinya, seperti itu ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat CH3COOH sama CH3COO- itu sendiri, eee, sebenarnya adalah senyawa yang sama ya. Bedanya adalah si CH3COOH ini sudah kehilangan H+, ya, sudah kehilangan H+ kayak gitu ya. Nah, jadilah dia CH3COO-, bener kan? Nah, itulah definisi dari yang namanya basa konjugasi. Bisa kita katakan basa konjugasi itu adalah asam, dia awal mulanya adalah asam yang kehilangan ya, asam yang kehilangan ion H+, seperti itu. Nah, ini kenapa dia bisa kehilangan ion H+, ya karena dia mengikuti asam basanya si Bronsted-Lowry ya. Kan kalau kata Bronsted-Lowry itu asam itu adalah sesuatu yang melepaskan ion H+. Benar ya, seperti itu. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, dan tadi yang seperti Pak Budi bilang bahwa basa konjugasi itu tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia biasanya adanya di dalam sebuah garam ya, seperti ini. Jadi, kalau kamu ketemu garam, ya kamu harus cek di mana letak basa konjugasinya ya. Oke, nah yang kedua anak-anak, di sini basal atau ini kan komponen pertama itu kalau asam lemah ketemu sama basa konjugasi. Atau komponen keduanya kita balik sama kita. Ketika basa lemah ketemu sama asam konjugasi. Dan tadi asam konjugasi itu nggak bisa diri sendiri, dia itu adanya di dalam sebuah garam gitu ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, nah nanti kamu akan ketemu sama satu basa yang sangat legendaris sekali, yaitu basa NH3. Kalau kamu ketemu sama basa NH3, ini kamu harus hafalin ya, karena nanti pasti akan keluar lagi nih. NH3 itu merupakan sebuah basa lemah yang kalau dia adalah gas yang ketika dilarutkan ke dalam air dia jadi NH4OH ya. Jadi ini merupakan sebuah basa lemah ya. Dan dia ketemu sama NH4Cl yang merupakan sebuah garam, dan ketika garam ini mengalami ionisasi, dia menjadi NH4+ dan Cl-, seperti itu. Nah, si NH4+ inilah yang kita sebut dengan namanya asam konjugasi. Ya enggak? Karena kan hubungannya NH3 sama NH4+ gitu ya hubungannya ya. Nah, kenapa
dia disebut asam konjugasi, ya kan sebenarnya dia ini NH3 yang ketambahan ion H+, ya, ketambahan satu ion H+. Makanya jadi NH4 ya nggak, yang tadinya NH3 jadi NH4, berarti nambah satu ya hidrogennya ya. Terus ada ion positifnya, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya asam konjugasi itu sebenarnya berasal dari sebuah basa ya, yang ketambahan gitu ya, kayak gitu. Ketambahan ion H+, seperti itu. Kenapa dia bisa ketambahan ion H+? Ya karena mengikuti teori asam basanya si Bronsted-Lowry ya. Kan kalau menurut Bronsted-Lowry itu basa itu adalah sesuatu yang akseptor ya atau menerima ion H+. Kalau asam tadi yang mendonorkan, basa yang menerima begitu. Paham ya anak-anak sekalian sampai sini ya. Dan seperti yang tadi Pak Budi sebutkan lagi, si asam konjugasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Adanya di dalam sebuah garam begitu ya anak-anak ya. Oke, jadi misalnya di sini Pak Budi punya kasus seperti ini ya. Campuran manakah yang termasuk larutan buffer? Di sini Pak Budi punya yang A itu HCl ketemu sama NaCl, HF ketemu sama NaF ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan anak-anak ya, ya kita bisa langsung menyimpulkan ya bahwa HCl ini bukan merupakan larutan buffer. Kenapa? Karena larutan buffer itu harus asam lemah ketemu basa konjugasi atau basa lemah ketemu asam konjugasi. Nah, di sini HCl itu merupakan golongan asam kuat, bener nggak? Nah, jadi sudah pasti yang A ini bukan merupakan larutan penyangga ya. Oke, nah yang B ini HF. Nah, HF itu bukan merupakan asam kuat ya, tidak ada di list asam kuat yang di bawah, berarti dia merupakan asam lemah. Dan dia ketemu sama NaF yang merupakan sebuah garam, di mana NaF ini terion menjadi Na+ sama F-, ya enggak? Nah, di sini dia memiliki sebuah basa konjugasi ya. Tadi kan basa konjugasi definisinya asam HF yang H-nya itu udah hilang atau kehilangan H+ ya, seperti itu. Berarti campuran nomor 2 ini merupakan larutan penyangga, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang misalnya nih, kasusnya seperti ini. Misalnya Pak Budi punya 200 mililiter NH3 atau NH4OH 0,5 molar, kita campur sama 100 mililiter HCl 0,5 molar. Apakah ini merupakan penyangga atau bukan? Nah, salah satu yang membedakan antara soal di atas sama di bawah ini, kalau soal di atas dia punya garam, betul nggak? Tapi di sini tidak ada garam. Ini merupakan ya campuran dari NH4OH atau NH3 ini adalah sebuah basa lemah ya nggak? Yang ketemu sama HCl, asam kuat. Nah, apakah ini merupakan sebuah penyangga? Apakah kita langsung bisa menyimpulkan ini sebuah larutan penyangga? Bukan, Pak. Kenapa? Karena tidak ada garamnya. Tapi kan garam itu bisa dibentuk ya anak-anak ya. Gimana cara kita membentuk garam? Ya reaksikan antara asam dengan basanya ya. Reaksikan antara NH4OH, ini kan stokiometri pH campuran jadinya ya. Ditambah sama HCl. Bener nggak kemarin tuh ya kalau asam sama basa kita ionisasikan jadi ini NH4+ ketemu sama OH- ya enggak? Lalu H+ sama Cl-. Nah, H+ sama OH- jadi H2O, benar ya kemarin ya. Sisanya adalah garamnya NH4Cl. Nah, sekarang garamnya jadi muncul ya. Jadi tidak ada alasan ini bukan penyangga gara-gara tidak ada garamnya. Ya, oke. Udah muncul garamnya sekarang, garam NH4Cl. Nah, tapi apakah dia penyangga? Belum tentu ya. Kenapa? Karena kita harus pastikan pakai stokiometri seperti kemarin. Sisanya tuh di S apa gitu kan ya. Oke, yuk kita sisain sama kita. Misalnya kok misalnya sih, langsung aja ya. Ini 200 dikali 0,5. Oh, berarti 100 ya. Berarti NH4-nya adalah 100 milimol, begitu kan? Terus 100 dikali 0,5, HCl-nya 50 milimol. Yang turun itu yang paling sedikit ya, 50. Ini koefisiennya 1:1 semua, jadi 50
jadi 50, jadi 50. Ngomong-ngomong, ini koefisiennya 1:1 memang karena kebetulan kalau kita setarain semuanya 1 ya. Tapi kalau nanti mereka punya koefisien, itu jadi stokiometri yang umum lagi ya, kita harus perhatikan koefisiennya ya di sini ya, begitu. Dah berarti ini hasilnya jadi 50 ya kan milimol, ini habis, ini 50 juga, ini 50 juga. Nah, sehingga kita cek ya sama kita yuk. Di sini, di S ini dia menyisakan 50 milimol sebuah NH4OH yang merupakan basa lemah, ya kan? Dan dia juga memiliki 50 milimol garam NH4Cl, di mana NH4Cl ini kalau kita ionin terdiri dari NH4+ sama Cl-, bener ya? Nah, berarti bisa kita simpulkan dia itu di dalam sebuah garam itu pasti ada asam konjugasinya, bener ya? Kayak gitu, atau garam lah nggak apa-apa ya, kita bisa simpulkan itu garam ya. Nah, sehingga anak-anak campuran keduanya ini membentuk yang namanya sebuah larutan penyangga, kayak gitu. Nah, kenapa tadi Pak Budi bilang dia itu tergantung ya, emang ada Pak yang versi bukan penyangganya? Ya ada. Versi keduanya itu kalau misalkan ya, misalnya ini Pak Budi copy paste ya sama Pak Budi ya. Oh, ini udah ada nih soalnya nih. Nah, kita kecilin sama kita tarik ke sini. Nah, versi keduanya kalau misalnya ini Bapak tuker sama Bapak nih. Nah, kan awalnya kan 100 sama 50. Ini misalnya Bapak tuker ya sama Bapak ya, anak-anak ya. Ini misalnya Bapak tuker jadi 50-nya tuh adanya di sini ya, 100-nya adanya di sini. Nah, berarti kan sehingga yang turunnya tuh dia nih, 50, 50, 50, 50 ya. Ini kita hapus ya sama kita ya. Kok gede banget sih. Hapusannya kegedean. Nah, kita hapus. Nah, gitu ya. Oke, nah sehingga nanti di sini ini habis, ini 50, ini 50, ini 50 begitu kan. Nah, apa yang bersisa di sini? Yang bersisa pertama ini, ya enggak, sebuah asam kuat, ya kan? Terus dia juga menyisakan ini garam, ya kan? Kayak gitu. Apakah asam kuat ketemu garam membentuk larutan penyangga? Ya sudah pasti tidak, kayak gitu ya. Karena syarat dari larutan penyangga itu adalah asam lemah atau basa lemah ketemu sama garam, bukan asam kuat ketemu sama garam. Paham ya anak-anak sekalian ya? Jadi kalau dia belum ada garamnya seperti ini, kamu nggak boleh langsung nyimpulin dia penyangga atau bukan, tapi kamu harus bikin dulu reaksinya dan MRS-nya ya. Dan harus lihat sampai ke S-nya ya, apa yang bereaksi. Bisa dipahami ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, kalau bisa nanti Pak Budi punya latihan 2 soal, tentukan nomor 1 itu penyangga atau bukan, dan nomor 2 penyangga atau bukan. Dan Pak Budi mau wanti-wanti ya, ingat ini harus dalam keadaan setara. Kalau nanti ini belum dalam keadaan setara, munculkan setarakan sehingga koefisiennya akan muncul. Dan kalau misalnya ada koefisien, nanti pasti akan pengaruhnya ke sini. Ya. Oke deh, ya sudah baik. Nah, oke anak-anak, kita sudah bisa mendefinisikan apa itu larutan penyangga ya. Nah, mohon 2 soal ini dikerjakan supaya kamu ngerti ya. Nah, sekarang Pak Budi mau ngajak kamu untuk menghitung pH-nya ya di materi kedua ini. Jadi, oke, tadi kan larutan penyangga itu campuran dari asam lemah ketemu sama basa konjugasi atau basa lemah ketemu sama asam konjugasi. Nah, sifatnya itu ngikutin dari yang lemahnya. Kalau dia asam lemah, berarti larutan penyangganya larutan penyangga asam. Kalau dia basa lemah, maka larutan penyangganya adalah larutan penyangga basa. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan ketika dia itu larutan penyangga asam anak-anak, ya pakai rumusnya seperti ini. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi sama mol basa konjugasi. Begitu ya. Kalau dia larutan penyangganya basa, ya kita tinggal ganti OH-, Ka-nya kita ganti jadi Kb,
mol basa lemah ya di atas sama mol asam konjugasi. Begitu ya anak-anak ya. Simple banget kedengerannya, simple ya. Dan emang simple sebenarnya, emang gampang sih ya. Contoh nih, misalnya Pak Budi punya soal seperti ini. Ke dalam 100 ml larutan NH3 0,1 m ditambahkan 100 ml NH42SO4 nih kehapus nih ya 0,1 m. Berapakah pH campuran tersebut? Nah, pertama kita harus lihat dulu di sini NH3 kecampur sama NH4 2SO4. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu ya. Ini larutan penyangga apa? NH3 itu kan adalah sebuah NH4OH. Oh, berarti dia basa lemah. Bener ya? Terus NH42SO4 ini adalah sebuah garam. Betul kan? Oke. Nah, anak-anak, di sini kita harus tahu bahwa larutan penyangga ini adalah basa lemah ketemu sama garam. Berarti di sini dia pakai rumus OH- karena basa lemah ketemu sama garam dan di dalam garam itu pasti ada asam konjugasinya ya. Itu merupakan larutan penyangga yang sifatnya basa. Berarti di sini kita harus pakai rumus OH- ya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah gitu kan ya, dibagi sama mol asam konjugasi. Oke. Nah, KB-nya itu yang 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ininya molnya ya tinggal 100 dikali 0,1. 10 ya, 10 milimol. Nah, Pak, apakah harus bisa kita rubah ke dalam mol atau tetap milimol aja? Nanti kan di bawahnya tetap milimol kan? Ya enggak? Artinya ini bisa kita coret ya sama kita ya. Nah, terus next berikutnya. Asam konjugasinya juga 100 dikali 0,1 sehingga 10 milimol. Oke, anak-anak, disinilah letak kesalahannya terjadi. Kenapa letak kesalahannya terjadi? Tadi kan dari awal Pak Budi mendefinisikannya itu adalah asam konjugasi. Punyanya si asam konjugasi, bukan punya garam, bener nggak? Nah, 100 milimol, 10 milimol itu punya si ini kan, tadi kita ngaliin ini sama ini, punya si NH4 2SO4. Di mana si NH4 2 kali SO4 itu ini merupakan sebuah garam. Nah, apakah di sini Pak Budi nulis rumusnya itu mol basa lemah dibagi mol garam? Kan kagak kan? Di sini Pak Budi nulisnya itu adalah mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Nah, kebetulan di sini ya secara kebetulan banget ya di sini ya. NH42SO4 itu kan kalau kita uraikan jadi NH4 plus ditambah sama SO4 2-. Dan harus kita ionin ya. Ini 2 NH4+. Siapa di sini yang menjadi asam konjugasinya? Yang menjadi asam konjugasinya adalah dia nih, ya. Dan kebetulan di sini asam konjugasinya memiliki koefisien 2. Sementara garamnya nggak ada koefisien, berarti di sini ada koefisien 1. Bener kan? Artinya anak-anak, molnya itu 1:2. Jadi kalau misalnya si garam itu tadi punya perbandingan kalau koefisiennya 1 dia 10 milimol, nah berarti kalau koefisiennya 2 dia 20 milimol. Dan siapa yang kita masukkan ke rumus? Ya balik lagi, Pak Budi nulisnya di situ bukan punya garam tapi punya asam konjugasi. Asam konjugasinya adalah 20 milimol. Nah, ini sering banget salah ya dari tahun ke tahun ya anak-anak ya. Kayak gitu makanya harus berhati-hati ya. Dah milimol sama milimol tadi bisa Pak Budi bilang bisa dicoret ya, ini setengah kan. Setengah dikali 0,8 adalah 0,9 kali 10 pangkat min 5 atau 9 kali 10 pangkat min 6. Sehingga POH-nya ya, POH-nya itu adalah 6 min log 9 dan pH-nya itu adalah 14 dikurang 6 min log 9 ya. Oke, 14 kurang 6 itu 8, min ketemu min plus. Jadi plus log 9. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentukan pH dari campuran 50 ml CH3COH ketemu sama NaOH. Nah, ini kita harus identifikasi lagi nih. Jadi, kita jangan kesenangan dulu ya kalau ketemu soal ya. CH3COOH ketemu sama
NaOH. Berarti di sini anak-anak dia belum punya garam ya, karena dia di sini masih asam lemah ketemu sama basa kuat ya. Nah, sehingga kita munculkan yuk garamnya yuk. Ini kan CH3COO- ya sama H+. Ini Na+ sama OH- ya. Nah, sehingga di sini H+ sama OH- jadi H2O, ini jadi CH3COONA. Benar ya seperti itu ya. Nah, yuk kita bikin MRS-nya kayak tadi karena garamnya belum ada ya. Nah, di sini 50 sama 0,3 ketemu jadi 15 milimol, benar ya? Nah, terus 50 dikali 0,1 5 milimol. Sehingga yang turun ke bawah adalah yang ini 5 milimol, ini 5 milimol, ini 5 milimol, ini 5 milimol ya. Nah, berarti ini tinggal 10 milimol, ini habis, ini 5, ini 5 gitu ya milimol. Nah, berarti kan ini merupakan sebuah larutan penyangga ya. Kenapa? Karena di sini 10 milimol ini punya CH3COOH yang merupakan asam lemah ya kan. Dan 5 milimol ini punya CH3COONA yang merupakan sebuah garam ya. Berarti kalau asam lemah ketemu garam, berarti larutan penyangganya adalah larutan penyangga asam ya. Dimana kita pakainya jangan OH- tapi pakai H+ ya. H+ sama dengan ya Ka dikali mol asam lemah dibagi sama mol basa konjugasi ya. Oke, Ka-nya itu ada di soal ya, yang ini 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya itu 10 ya kan, dibagi nah ini tadi ya yang Pak Budi bilang, mol basa konjugasi ya bukan mol garam. 5 milimol tuh punya garam ya, punya CH3COONA. Siapakah di sini yang bertindak sebagai basa konjugasinya? Ionin dulu yuk. Ini jadi CH3COO- sama Na+. Nah, di sini garam ya enggak. Nah, yang menjadi asam konjugasinya adalah si kok asam konjugasi, basa konjugasinya adalah si ini CH3COO-. Kebetulan di sini perbandingannya memang 1:1. Jadi kalau ini 5 milimol ya kan, ya berarti basa konjugasinya juga 5 milimol begitu ya. Dah berarti ini juga 5 milimol. Oke, habis 10 bagi 5 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya adalah 5 min log 2. Oke deh, paham ya sampai sini ya. Gitu ya anak-anak ya, ini materi tentang larutan penyangga. Oke, jadi ini Pak Budi punya latihan soal nomor 2 nih ya. Latihan, silakan kamu kerjakan, boleh kamu screenshot sama kamu nih soalnya ya. Nah, dari A sampai dengan E. Menghitung pH dari larutan penyangga. Oke? Semoga kamu mengerti dengan materi yang Pak Budi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.